aku ngerasa film Bang Joka tuh kayak selalu berlindung di balik teori gitu. Aku percaya bahwa film itu akan mendapat nilai lebih kalau misalnya dibicarakan di luar experience menontonnya. Kenapa kalau aku bikin film endingnya selalu open ending? That's something that I really love. Ini bukan Bang Jokan banget tadi. Kritik tuh bisa berguna sebagai hal itu juga. Untuk orang tuh bisa dapat perspektif baru kan. Dan we cannot say you cannot make films because you don't have the skill set. Sabri gimana? Jauh ya ini. Wow. Well, of course I don't blame audience kalau misalnya nggak dapet the intention, which is completely my fault. Karena nggak dapet. Karena apa? What we were trying to say with the ending adalah si hantu anak-anak itu kan bilang satukan tulang-tulang kami dan kulit kami dan semua kutukan akan hilang, ya kan? And then di ending ternyata kutukannya nggak hilang karena si Namina si Ibu Christine ternyata kan masih ada. Jadi bentuk kutukan lain, hantu lain itu hantu Palasik yang makan bayinya. Jadi si hantu itu berbohong kepada si Tara Basro, karakter Maya. Jadi mereka mengatakan itu mengincept that vision kepada Maya untuk selamat sendiri. What we trying to say adalah not even hantu bisa menyelamatkan ini. Not even hantu will fight for you. You are on your own. Karena what the hantu trying to say is not, ternyata bukan flashback. Karena dia bilang satukan mayat kami dan kulit kami dan everything will be okay. The curse will be gone. Ternyata enggak. Gitu. Tapi ya itu my fault karena nggak nyampe. Tapi ada perspektif yang baru sih ini. Tapi itu yang aku sering ngerasain dari film Bang Jo kan mungkin memang ketika kita kritik mungkin ada lagi-lagi ada intensi lain dari Bang Jokan. Tapi entah kenapa somehow gak nyampe. Betul. Dan aku ngerasa sorry ya Bang. Enggak perlu sorry. Aku ngerasa film Bang Jokan tuh kayak selalu berlindung di balik teori gitu. Berlindung di balik teori. Jadi akunya yang berlindung di balik teori. Iya, Mas. Film-film. Iya, filmnya gitu. Jadi ketika ceritanya nggak nyampe ke penonton, ada teori A, ada teori B gitu. Bisa, untuk bikin penonton. Apa ya? Kayak misalnya Nightmares and Daydreams. Mengenai si yang makhluk-makhluk alien itu namanya apa ya? Agarthans ya. Nah, Agarthans dan dunianya ini kan nggak terlalu dieksposisi kan di seriesnya. Belum. Nah, itu dia, maksudnya itu kan jadi inti. Susah dijawab ya. Gue bisa disomasi. Hampir sorry. Hampir mau diomongin loh. Disomasi. Cuman ya intinya itu belum anggap belum dijelaskan. Gitu. Tapi series ini kan mengenai Agarthans kan, mengenai gimana caranya bikin antibody buat ngelawan Agarthans ini gitu. Tapi itu eksposisi itu nggak ada sama sekali gitu, ya kan? Dan itu dijelasin sama Bang Jokan di sebuah footage Mbak Najwa Shihab. Ya kan? Ada disebut di episode Poems and Pains. Ketika ada kan adegan itu yang dia masuk ke badannya si suaminya dan dia membuka dunia itu ternyata what is this? Terus dia bilang kan Agartha. Jadi ya itu. ada jawabannya, ada penjelasannya sebenarnya. Maksud aku tuh nggak terlalu jelas. Iya, kalau yang di video yang Bang Jok, aku nggak tahu intensi Bang Jokan nambahin video yang Mbak Najwa Shihab lagi. Aku sih ngerasa sebagai penonton ya, sebagai audiens aku ngerasa mungkin akan ada banyak penonton yang mungkin nggak paham nih sama seriesnya. Aku bikin lagi nih videonya biar supaya masyarakat ngebahas lagi nih teorinya gitu. Agarthas dunia ternyata seperti ini. Aku ngerasa seperti itu gitu. I think it's a valid opinion. Jadi nggak bisa aku bilang lu nggak memperhatikan lebih jelas sehingga lo nggak paham, karena nonton film kan kita nggak bisa demand penonton untuk perhatikan setiap detik ya. Apalagi lu bikinnya untuk di OTT.
driving misalnya sambil nonton. Yeah. So I think on my part ya itu masukan buat aku. So next time aku do something yang lebih jelas, so nggak ada pertanyaan. But seperti yang aku bilang ada di seriesnya sebenarnya jawaban itu. Tapi and again kalau misalnya orang nggak dapet ya itu salah filmmakernya, salah siapa-siapa. Coba kita tonton lagi. Tapi ingat nggak film episode Poems and Pain? Yang nulis novel kan? Penulis novel. Terus kan dia akhirnya masuk ke. Iya. Yang ada CGI-nya dikasih lihat semua kan, kebuka. Iya, dia buka pintu. Oh my god, Agartha gitu kan. Agartha. Makanya apa Agartha? What is Agartha gitu ada dialog itu. Cuman maksud aku tuh tadi tuh kayak penjelasan lebih detail mengenai Agarthanya, karena entah kenapa aku ngerasa kan inti seriesnya itu kayak mungkin Bang Jo kan nggak mau nganggap superhero ya, tapi kalau aku lebih nganggapnya ini kayak superhero yang dibangun untuk melawan alien nih, yang sebenarnya jadi kunci gitu untuk keseluruhan series ya. Cuma sayangnya kayak lebih fokus ke, mungkin karena aku ngerasa sih lebih pengen ngedevelop karakternya aja ya per episode gitu. Dan mungkin kayak lebih ke setup untuk season kedua gitu kalau ada. Jadi ya aku ngerasa gitu. Cuman ya jadi ada negatifnya gitu ya untuk sebuah series satu season. Kalau aku kayak season ke-7 tuh season 7 episode 7 episode terakhir buat aku tuh paling jelek dibandingkan episode lainnya, karena kayak semua karakter yang udah dibangun yang hidup sendiri di dunianya sendiri kayak digabungkan secara tiba-tiba ya kan, dengan kayak udah jadi Avengers gitu ibaratnya. Itu buru-buru banget gitu menurut aku, kayak eksposinya masih kurang. Kalau aku sih ngerasa gitu ya sebagai penonton. It's a valid opini tentang series itu. Dan ketika kita membuat film atau series kan kita dihadapkan terhadap choices, pilihan-pilihan. Setiap pilihan itu ada resikonya, dan the path that I usually take itu adalah path yang aku nggak bilang unclear, tapi bukan juga mau berlindung di balik clues, tapi juga aku percaya, probably my mistake juga, aku percaya bahwa film itu akan mendapat nilai lebih kalau misalnya dibicarakan di luar experience menontonnya gitu. Jadi once mungkin I was hoping too much ketika ada dialog Agartha gitu. Apa itu Agartha? I was hoping people will like melihat, meng-search, meng-google dan what the fuck, Agartha is a very fascinating concept tentang apa, dunia di dalam bumi apa segala macam. But probably pelajarannya adalah I'm asking too much from the audience probably. So I learn from that. Nextnya probably ya akan lebih jelas, lebih ada eksposisi. Dan bukan cuman satu series atau satu film. Every movie yang aku bikin terus ada criticism yang konsisten apa segala macam. Itu I take it to my heart dan really aku gunakan untuk berefleksi dan mengevaluasi gitu. Ada yang jawabannya, nope, Joko, you are, aku nggak bakal bilang wrong, tapi your decision tidak bring something better to the audience, to the betterment or the enjoyment of their experience watching your movies or series. Tapi ada yang beberapa aku pertahankan. Ketika misalnya kenapa kalau aku bikin film endingnya selalu open ending? That's something that I really love gitu. Jadi ketika aku bikin film misalnya Pengabdi Setan 1 diakhiri dengan ada dua karakter, Batara dan Darminah. Mereka gak pernah muncul sebelumnya, mereka dancing. Yang kedua juga they still dancing. Ketiga juga don't worry. Doakan saja. Bisa segera dibikin. Tapi I think that's something that I will be doing for the rest of my career gitu. Karena apa? That's the route yang aku suka. Bercermin dari film-film yang aku suka. Aku sering kali bilang bahwa aku suka banget film yang by the end of the film I was questioning what was that, what happened in the end gitu. Kayak film 12 Monkeys. Again aku gak menyamakan film aku. Sekarang kalau ngomong satu film, jadi film lu kayak you understand what I'm talking about kan. Jadi film lu kayak itu, kayak filmnya kayak Parasite. Enggak, kita kan ngomong referensi. Kayak misalnya 12 Monkeys itu, aku nonton 12 Monkeys jam 1 siang, nonton lagi jam 3 siang, keluar jam 5 sore itu aku jalan di Bandung. Mikir terus ya. Sama teman ngobrol gitu. Apa itu. I love movies like that. So I'll keep doing that. Pelajarannya adalah probably
aku akan memberikan lebih in Mhm. terms of eksposisi penjelasan gitu. Dan itu yang aku lakukan di my next project. Jadi Which eh, is jadi untuk film aku yang next nggak akan ada banyak pertanyaan di ending. Jadi kayak lebih Oke. oke, konklusif. ini bukan Bang Jokan banget berarti ya? Exactly. Tapi once you watch it sampai terakhir ternyata masih ada gitu. Jadi kayak nggak nipu tapi kayak ya it's a statement I will still be doing this. Gitu. That's Iya, a iya. trademark. Iya. Aku sih sebenarnya Probably bukan kalau trademark kan sesuatu yang kita pertahankan kan. Tapi gini, aku pernah bikin film. Do you know that Copy of My Mind itu endingnya dipotong 20 menit. Just like that. Studio notes. Hah? Karena studio notes. Our notes. Nggak ada studionya. Studionya Copy DPS of sendiri. My Mind. Jadi Copy of My Mind itu 20 menit terakhir. Karena endingnya begitu konklusif. Ketika aku nonton, terlalu. I don't want this movie gitu. Oke. Karena terlalu jelasin apa segala macam. So what we do we just 20 Bisa menit. gitu ya. I see. Tapi berarti itu bukan visi asli dong. Hah? Bukan visi asli film ya dong. Different karena A Copy of My Mind itu Kak pembuatannya quite different than Oke, beda dengan film yang lain. film-film kita. Jadi A Copy of My Mind itu we call it skeleton script. Ada adegannya tapi dialognya all scrap out. Jadi aku sebagai director harus bisa membuat para aktor aku come up with the dialogue supaya ceritanya jalan without them knowing the dialogues dia ada di dalam. It's quite experimental lah. Dan ada beberapa cerita yang branching out yang kita kembangkan on the spot. I Gitu. see. So it's That's not nice. all written in the first place. Gitu. You know kayak dokumenter kan juga ada yang ada writer creditsnya even though it's dunia yang sudah terjadi. You don't write that, but dunia yang menurut saya kan ada. Jadi kita bikin kayak sama kayak gitu sih. Gitu. Tapi my point is kalau misalnya ingat film aku yang pertama Janji Joni, Kalau itu ending, jelas kan? endingnya selesai. But ada dialog di ending. Kok filmnya udahan sih? Terus endingnya gimana? Ya kan? Yeah. Itu kayak a statement to the people bahwa film gua will still have that question in the end of the film. Gitu. Jadi filmnya gimana gitu? Because ya aku mau membuat film yang dari awal memang seperti itu. Aku sih sebenarnya suka Bang film yang open ending gitu. Aku suka No Country for Old Men. Itu kan benar-benar dipotong lagi, si bapak itu lagi mikir, si sheriff itu lagi mikir, tiba-tiba habis. Oke, what? Ini film tentang apa? Baru aku mikir lagi tentang nihilistiknya dan sebagainya. Tapi setelah nonton film, meskipun ada pertanyaan, esensinya selalu aku dapetin. Gitu loh. Atau misalnya filmnya Stanley Kubrick selalu kayak gitu kan ya. 2001 A Space Odyssey misalnya. Iya, bagus banget. kayak bayi gitu, kayak ini apa? Ini jadi tentang apa si monolit hitam ini tentang apa? Kalau menurut aku, menurut aku ini adalah entitas yang menciptakan manusia sih kalau menurut aku. How did you come to that conclusion and why did you accept that conclusion? Karena kan ini kan film kebagi jadi 3 bagian atau 4 bagian kalau nggak salah ya. Bagian manusia kera, bagian yang AI yang di luar angkasa, sama bagian terakhir gitu. Monolit hitam ini kan selalu ada di setiap arc itu kan. Dan monolit hitam itu selalu membuat ada perubahan gitu. Dari kera yang jadi makin pinter, dari si orang yang di akhir bahkan ketika jadi tua malah berubah lagi jadi bayi, dan kita nggak tahu sampai sekarang, nggak dikasih tahu sama Stanley Kubrick ini bayinya bakalan jadi apa. Entah kenapa ya, menurut aku ini kayak yang batu entitas yang memimpin dari sepanjang zaman gitu. But you trust Stanley Kubrick kan? You trust that is the intention and the vision from the director. Iya. Nah ini yang mungkin abu-abu ya Bang ya. Aku susah juga tuh mikirnya, kayak ini tipikal film yang mungkin endingnya memang nggak jelas, tapi esensinya dapat. Atau mungkin memang ini aku terlalu naif aja. Aku kayak bisa nentuin ini film ada esensinya, ini enggak gitu. Soalnya kalau misalnya aku nonton film-film tadi tuh kayak misalnya Clockwork Orange gitu kan, ya jelas mengenai free will manusia gitu yang ditahan. Tapi kalau di Bang Jokan ada beberapa film yang open ending tapi kayak sengaja dibikin open ending tapi aku nggak dapet gitu. Gitu loh. That's very
solid dan valid banget. Aku selalu percaya bahwa seorang filmmaker tuh bikin film karena dia ingin berkomunikasi kan. Iya. Jadi ketika seseorang berkomunikasi, misalnya aku sama Sabrina sekarang lagi berbicara berdua atau kita lagi berbicara, cara aku berbicara kan distinctive dari other people. Ya. Your way of telling your opinion kan distinctive banget dari cara Nuhat atau Sabrina untuk berbicara. Ya. I think that's also how a filmmaker work gitu. Jadi ketika dia berbicara, stylenya itu very distinctively theirs. It's up to us apakah kita mau berkomunikasi dengan orangnya atau tidak. Kan kita punya teman yang beda-beda cara ngomongnya. Ada yang very interesting, ada yang annoying banget, ada yang bercerita sangat deskriptif sehingga kita terhanyut dalam ceritanya. Ada yang ketika cerita kesana kemari nggak fokus dan kita memutuskan bahwa kita mau hangout sama dia apa enggak. I think relationship antara filmmaker dan penonton juga bagi gua bisa diibaratkan seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya seorang filmmaker, semua film-film dia itu consistently cara berbicaranya seperti itu. Either nggak jelas, nggak apapun yang kita dapatkan dari menonton film-film dia. I would come to conclusion that's how he or she communicates with his audience or her audience. So it's up to us really whether we want to sit down again and communicate with them through their films or we just leave it. Gitu. Karena at the end of the day, kalau kita nonton film kan kita ingin mendapatkan sesuatu. Ketika kita memutuskan untuk sit down with someone and converse and talk to them, communicate with them and listen to them, kan we want to sit with someone very pleasant dan kita sukai cara berbicaranya. Kalau misalnya kita mendapati bahwa this filmmaker dari satu film ke film berikutnya is enggak giving you enjoyment, I think that's the time where we have to decide whether we want to consume their movies or not. Gitu. I think at the end of the day kalau udah cara tuh agak susah karena begitu kita mau mendikte cara orang untuk bercerita, yang udah obviously that's how they tell stories, kok kayaknya biarin aja lah kita cari teman lain gitu. Tapi ini kan maksudnya ini yang jadi kompleks dari seni sih kan Bang. Betul, setuju. Aku selalu bingung gitu kalau misalnya nah aku senang banget bisa ngobrol sama Bang Jokan bisa ngobrolin seni karena seni itu terlalu ambigu, terlalu abu-abu. Aku sebagai seniman pun aku bikin buku, bikin komik. Aku nggak bisa sampai sekarang belum bisa jelasin apakah seni itu memang ada limitasi, apakah ada barrier minimum gitu. Karena yang aku percayai ada gitu. Tapi gimana cara menentukannya? Kalau misalnya kayak sekarang kita nemuin seni yang apa ya postmodern ya atau bisa dibilang modern art yang kadang-kadang nggak jelas ya kan yang ember jatuh. Kayak oke, ini seniman loh. Itu dia lebih hebat dari kita gitu. Dia punya pikiran lebih luar biasa. Tapi kenapa ini nggak bisa dianggap seni kalau menurut aku gitu. Kayak ember jatuh gitu. Ada barrier minimum atau misalnya pisang di selotip di tembok, ya kan. Nah itu sampai sekarang aku masih belum bisa jelasin. Makanya waktu itu aku sempat, aku nggak tahu Bang Jokan pernah nonton nggak? Aku bandingin Bang Jokan sama Pablo Picasso. aku pernah bahas itu karena menurut aku ya sama Pablo Picasso itu no doubt he's genius gitu. Dia luar biasa. Apalagi dalam stylenya dia kubism. Tapi makin lama karyanya kan makin orang makin gak terima, orang makin absurd gitu. Tapi dia selalu punya ide karena menurut dia ini seni yang paling murni. Jadi gimana cara mendeskripsikan itu Bang? Tapi menarik banget. Menurut gue kembali ke yang pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, intention. Kalau misalnya menikmati karya seni, film, lukisan itu selalu mencoba untuk mengatakan apa ya, what's the intention behind that. Dan kita bisa mendapatkan intention itu dari menyaksikan atau menikmati karyanya langsung, atau we try to find for references apa yang dia katakan tentang karyanya, dan mencoba mulai dari situ. Seperti yang aku bilang tadi, all those kreator film, lukisan, buku dan segala macam, mereka adalah orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan audiensnya. They not perfect, they have flaws. Sekarang tinggal kita menimbang-nimbang aja sih whether flaws-nya kita terima. Misalnya kita punya temen nih, bro cara lu ngomong tuh bertele-tele banget, tapi I get what you saying dan I love experiences yang lu share ke gua misalnya.
Do we want to tolerate that as their flaw, tapi ada sesuatu yang kita ambil, or will completely shut down gitu ya, betul-betul nggak mau ketemu sama lu lagi kan? Sama kayak gitu kan, mengkonsumsi seni menurut gue ya cara orang berkomunikasi, cara kreator yang berkomunikasi. Do we want to tolerate that, or we take it as a uniqueness of that kreator seni, atau kita nggak mau nerima? That's what beautiful about interpretation of art, termasuk film criticism menurut gue. Jadi sebagai orang yang sudah consume the art, termasuk film, we are free to say anything karena the experience is ours gitu. Sabrina has the very right bilang bahwa Impetigores is the least of my favorite because of the ending bla 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 gitu. Itu konklusi dan nobody should interfere with that. Nggak ada orang yang your experience salah karena gini-gini, unless misalnya you want to know more about what Pablo Picasso is trying to do with his later works. Misalnya kalau misalnya kamu bisa berkomunikasi sama dia, probably that's also interesting, and probably that's going to give you a new perspective on how to view karya dia atau karya seni in general. Tapi gimana kalau kebebasan berpendapat ini dipakai jadi senjata untuk seniman yang buat karya tapi sebenarnya nggak punya skillnya? Karena itu yang karena semua udah jadi kayak vote aja. Semua jadi abu-abu aja. Gak gitu. ada garisnya Betul. mungkin. Iya, gak ada garis, gak ada barrier minimumnya tadi. Betul. But then again, we don't have the rights. Oke, berarti untuk mengatakan bahwa you don't have the skill. Stop doing this. Oke, ini berarti seni itu tidak ada. Oke, berarti batasannya gitu bang. Saya udah benar-benar no. Of course. Dan ketika kita bilang bahwa ada orang perform menjatuhin ember. Iya. Dia bilang ini adalah seni. Itu ember yang pasir bukan sih? Iya. Ember pasir kan. Iya. On a hindsight, benar gak tuh? dalam sekelebat, maksudnya dalam sekelebat mata, kita bisa ngejudge lazy. Oke. Lazy. Iya. But mungkin gak kalau misalnya kita mencoba untuk mencari tahu intentionnya apa, whether dengan cara menganalisis adegannya sendiri atau kita mencari reference dengan berbicara dengan senimannya apa segala macam. Berbicara dengan orang lain yang menikmati performance itu dan memiliki perspektif yang berbeda. Apakah kita akan mendapatkan perspektif baru atau tidak? Once we mendapatkan perspektif itu, apakah kita bisa menganggapnya seni atau still sesuatu yang kita anggap dari awal is garbage. But then again, yang namanya seni is something yang dilakukan oleh orang sebagai ekspresi untuk menafsirkan sesuatu yang dianggap penting untuk disampaikan. Apakah itu hidup, perasaan dan sebagainya. Berarti ini kalau aku tarik balik lagi berarti Bang Jokan, kita ngomongin film criticism lagi. Ya. Berarti kan sebenarnya film kritik tuh bisa berguna sebagai hal itu juga untuk orang tuh bisa dapat perspektif baru kan. That's what we have been talking about. Ya kan? Yes, yeah. Harusnya kalau misalnya kita semua bisa melihat dari sudut pandang itu, harusnya tuh antara film dan kritik itu bisa side by side gitu loh. Dan antar film kritik jangan saling menyerang, bisa berdiskusi tapi betul enggak, itu karena kan tadi pertanyaannya kan harusnya kita dari awal mindsetnya kita mau diskusi supaya apa? Itu juga bisa nyimpulin lebih clear lagi. Untuk kita mendapatkan baru apa enggak gitu. Iya, untuk mendapatkan persepsi yang perspektif yang lebih kaya aja gitu. Kan we communicate to understand more about life in general kan. Jadi ketika kita membicarakan soal film, ya film adalah sesuatu yang bagi kita our world. You love films, you love film, I love film, you love film. And once we talk, ketika kita berbicara soal film apapun itu, dalam tatanan everybody listens, I think akan membuat pengalaman kita terhadap film more beautiful. What if misalnya setelah kita berbicara sekarang, you try to watch that movie again yang membuat lo keluar setengah film. Yang kalau itu enggak. Itu udah nutup ya udah. Berarti dia memutuskan enggak, gue enggak boleh berkomunikasi sama lo, which is enggak apa-apa. Setelah gue jelasin tadi juga tetap. Apa? Kan gue tadi agak jelasin tuh.
Itu pertengahan film sampai Dan kita juga Karena- menjelaskan off camera tadi. Enggak, karena aku menarik sekali nih aku ngobrol sama Bang Jokan, pemikirannya beda banget. Aku soalnya beda lagi pemikirannya gitu. Ya. Kalau aku ngerasa seni ada limit gitu. Kalau nggak ada limitnya kayak menurut aku Everything can be art gitu ya. iya everybody dan untuk apa ada saudara kayak Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, hal-hal seperti yang bikin seni jadi lebih revolusioner, lebih bisa nikmati. Kayak aku ngerasa kayak mereka jadi pointless aja gitu. Kalau misalnya semua orang bisa ngakuin ini seni gitu. Jadi kita berbicara soal kebebasan berekspresi. Setiap manusia, mereka lahir, mereka memiliki rights itu. Inherent in them to express themselves. Dan salah satu cara untuk mengekspresikan whatever they feel inside adalah dengan seni. Seni itu basically adalah ekspresi dari seorang mencoba untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. So, gak ada batasannya bentuknya. Benar sih. So, Nggak ada tim, udah tim. So, gini, udah. Misalnya gini. Masih seru. Gini. Iya. Oke. I can be wrong ya. Iya, oke. Film yang kita cintai ini, Iya. sejak kelahirannya itu nggak ada batasannya. Betul ada batasan format, Iya. 90 menit dan seterusnya, aspek rasi dan sebagainya. Tapi isinya dan cara penyampaiannya itu nggak ada batasannya. Itulah film. Jadi begitu kita bilang bahwa film itu harus dibuat in a certain way oleh a certain people yang memiliki skill set ABC, to some extent kalau kita berbicara soal tatanan industri, probably benar. Artinya gini, kita membutuhkan film yang lebih komunikatif, dibuat dengan kualitas yang lebih baik supaya industri film bisa maju, industri film Indonesia supaya bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. That's true. Iya. Dari segi industri kan. Betul. But in terms of film as films, sebagai bagian dari seni dan cara orang mengekspresikan apa yang dirasakan, nggak ada batasannya. Dan we cannot say you cannot make films because you don't have the skill set. Kita mengatakan itu karena the skill set yang kita impose ke mereka adalah skill set yang kita anggap yang harus mereka miliki untuk membuat film. While probably it's not that gitu. Terus jadi itu persepsi kita, we're projecting gitu. We projecting what we want. Makanya kalau makanya kenapa sekarang ketika aku lebih dewasa, aku mencoba untuk membuat assessment terhadap film based on the intention of the filmmaker dari yang aku tonton. Oh, they trying to say this tapi nyampe apa enggak gitu. Ketimbang aku bilang bahwa this is not film. Stop making films karena dengan kita mengatakan itu, kita mendiminish arti dari film itu sendiri. Film is something that everybody can access, everybody can make if they have the equipment, or kalau misalnya nanti mungkin nanti film udah nggak menggunakan kamera lagi bikinnya, atau it's berkembang apa segala macam. That's a whole another topic. Betul. Tapi what I'm saying is, if you love films, film itu all those bukan cuma nuance tapi big differences dari satu tema ke tema lain, satu genre ke genre lain, satu filmmaker ke filmmaker. All those are films, all those the thing that we love. We cannot say we love films, tapi kita bilang I love films, but I don't like that type of films. I don't like the way that films is projected or communicated to the audience. Kita bisa bilang it's not for me. I love that films, but I'm not saying I don't like it. Stop making it. Nggak bisa. Karena we diminishing the value of film itself. Tapi gue mau nanya juga deh, Bang Jokan. Habis-habis ini kayaknya. Enggak, kita punya berapa menit lagi, produser? 5 menit. 5 menit. Waduh. Banyak lagi pertanyaan. Makin banyak ya. Ini aku nggak keberatan kalau ada part 2. Iya kan? I mean this group is asik gitu ngomongnya nggak sih? Ya kan? Part 2 Are you feeling? Iyalah. Ya kan? Bang Jokan, gue klarifikasi dulu ya. Part 2 means kita schedule di datang lagi. Dates lagi. Iya, of course. Oke, gaskan. Oke. Karena 5 menit lagi, gue nih bahkan belum sempet memberikan sebuah kritikan loh. Berarti next time itu khusus Kak. Film lo ini. Oke, tapi pertanyaan gue aja nih Bang, satu terakhir. Tadi lu bilang semua film yang lu buat pasti ada intensinya kan Bang? Ya kan? Dan lu udah tahu intensinya apa. Ya. Tapi valid gak sih kalau misalnya ketika orang nonton film lo,
terus dia ngebacanya jadinya tuh lain maknanya. Whether dia bilang itu filmnya bagus atau jelek, nggak suka atau nggak suka. Tapi yang dia tangkap itu bukan intensi lo yang di awal pengen lu bikin kenapa tujuan film itu gitu. Tapi dia nanggap kayak gue suka karena gini pas lu baca loh. Ini bukan intensi film gue sebenarnya untuk audiens mikir kayak gini gitu. Nah itu lu pandangan lu gimana Bang? Tatanannya kan adalah lu mau bilang nanti lu mengkhianati penonton dong yang sudah dapat sesuatu yang ternyata beda dari yang ceritakan gitu kan. Makanya ketika aku menceritakan atau berkomunikasi tentang film aku nggak pernah mendikte kesimpulan lain. Nggak pernah tuh misalnya ini film ini tentang ini atau what I'm trying to say adalah ini segala macam. Nggak pernah seperti itu. Walaupun misalnya kemarin aku bikin director's note itu adalah sesuatu yang udah obvious di filmnya gitu. Kan di filmnya kan nggak ada pemerintah kan. Terus orang bilang kenapa nggak ada pemerintah? Ya kenapa nggak ada point of view dari exactly the point keabsenan negara gitu. Sampai sesuatu yang sudah terjadi bisa terulang lagi and worse gitu. Tapi seperti yang aku bilang film itu besar banget. Susah untuk kita bisa yang udah kita bahas ini. Itu pun mungkin nggak valid, nggak bisa. We cannot put that in a bottle dan bilang bahwa kita nggak bisa put that in a bottle kayak Mission Impossible gitu kan, dalam satu trap gitu. Iya kan? Karena it's big gitu. Kita masih ngomongin film yang kita sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Kita belum berbicara soal seberapa besar film ini sehingga why we love movies gitu. Kita belum berbicara soal why film bisa menyelamatkan kita. Film menyelamatkan gue loh. Kita belum bicara experience kita masing-masing. Betul, film menyelamatkan gue dari kecil. Otherwise I'll still be stuck in that tempat di Medan yang namanya Amplas. If I had not seen films since very early age gitu, dapat inspirasi to get out of that life. Kita belum bicara soal bagaimana film influence us and save us. But dari sini aja film kita sepakat bahwa it's something big gitu. Berarti mungkin itu part 2-nya Bang Jokan. How films influence us. Influences us. In lots of ways. Tadi gue udah nanya itu ke Timo. Gitu ya kayak film tuh ngubah hidup lu tuh seberapa besar sih dalam kayak segala macam. It's very obvious. It's very obvious. You guys willing to go through all these problems gitu ya. Bertahan, dihujat apa segala macam, lo harus bikin konten lo sendiri dan ribet apa segala macam because we love films. Itu memberikan kita alasan untuk hidup. Day to day kita bangun, we thinking, well, we're going to watch these movies and I'm going to make assessment of it. Today I'm going to make a content out of it. It's something that keep us going kan. Sama kayak aku juga, tomorrow I'm going to Bandung and I'm going to nggak bisa, but do something Cuma sampai Bandung doang ya. Oke. I agree sih. Wow. That's a beautiful take in life in general sih. Nggak cuma di film. Cool. Ya kita berharap bisa ngobrol kayak gini setiap hari coba ya rasanya. Di Kamensi tiap hari ngomong kayak gini. Jadi pengen berkarya juga. Kalau di Kamensi betul. Kalau di Kamensi setiap orang yang nonton film ditanya gimana filmnya, mereka nggak bisa bilang gue suka atau gue nggak suka, nggak boleh. Mereka harus bikin assessment. Ya emang itu sih sebenarnya. Yang penting opininya, argumennya gitu mengenai film ini bagaimana. Makanya aku selalu bilang kalau misalnya review ngelantur, bang rating lu berapa? Kayak ngapain lu naik rating sih? Aku selalu bilang kayak gitu. Dia mau gampangnya itu. Iya makanya kesimpulan gitu. Lo ini review yang ini 8, yang ini 5. Lihat argumennya sama atau enggak. Rating mah tergantung parameter film yang ditonton sebelumnya dong. Betul. Gitu loh. Rating itu alat bantu yang paling dasar banget. Dasar ya. Sure. Gitu. Alright, well, panjang ya. Gimana nih? Buat closing mungkin kita ada bukan pertanyaan kali ya, kita cuma enggak, gue gak akan nanya lagi. Nanti part 2, save it for the part 2. Jadi ini oke ya Bang Jokan ya? Kalau kita bikin part 2 nanti. Yes, of course. Oke. Lu juga Tim? Iya. Oke, paling gue minta satu statement aja nih. Secara overview aja sih dari lu juga Tim, Bang Jokan juga. Statement. Harapan kita ke depannya. Harapan kita ke depannya mengenai Sudah aku ditanya Bang, lu
kayaknya nggak penting juga Iya. kasih harapan. Tapi ini gue lebih ke dari yang kita bahas aja sih. Dari yang kita bahas ya. Industri perfilman mungkin dengan kritik. Mungkin poin yang didapat kali ya. Yes, boleh. Kalau aku nih, conclusion ya. Aku dulu ya. Kalau aku ya senang banget ngobrol sama Bang Jokan karena ini kayak kita pola pikirnya beda banget ternyata. Ini aku baru sadar gitu. Ternyata Bang Jokan tuh orangnya lebih ke arah apa ya? Yang lebih terbuka lagi. Ibarat apa ya istilahnya tuh terbuka tuh. Embracing. Iya, lebih terbuka sama segala kemungkinan, segala opini gitu ya. Sedangkan kalau aku kayak aku punya barrier sendiri gitu loh. Punya ada batasan sendiri dalam seni itu sih. Gitu. Kalau aku harapannya pembicaraan seperti ini bukan cuma terjadi di podcast, tapi juga di tatanan antar filmmaker, bisa ngobrol soal karya, bisa ngobrol tentang kritik terhadap film satu sama lain, bisa memberi masukan dengan sangat normal, dianggap normal gitu, memberikan masukan. Of course kita punya etika dong. Gak mungkin jangan dorong-dorong di mall lah. Betul. Dan gak kayak misalnya teman kita baru gala premier terus jelek banget film lo, gak mungkin juga kan. Gak ditanya juga gitu. Tapi iya seharusnya ada that kind of understanding bahwa everybody can say anything assessment terhadap film. Baik dari filmmaker ke filmmaker lain atau film kritik ke filmmaker. Dan I think it should be normal and it's beautiful because it's communication. Nice. Gitu. Communication, that's the key. It's communication. Oke. Well. Terima kasih. Agak berat menutup ya. Iya. Tapi ini malam yang panjang dan diskusi yang menurut kita sangat insightful dan juga very eye opening. Terutama dari pola pikir yang berbeda. Kita ada 4 orang di sini dan 4-4nya punya pendekatan yang berbeda-beda. Dan ini pertama kalinya kita duduk bareng. Ngobrol langsung. Dan it's so cool that it happens. Dan terima kasih banget Timothy and Bang Jokan for being here. Terima kasih. Senang banget hari ini. Kita juga senang. Sangat senang. Yes, we're very happy and excited. Untuk bisa bikin conversation ini terjadi sih. And like you said, semoga ini inspiring buat conversation terjadi dimanapun. Dan semoga gak berhenti di sini doang. Yes, benar. And like for the next update, jangan lupa untuk subscribe Natap Layar di YouTube dan juga kita ada di Instagram sama TikTok. Osong Ngelantur. Udah di podcast sebelumnya. Dan subscribe Kavensi Pictures. Ini di sini. Aku punya YouTube channel loh. Iya. Ayo mau di-mention. Masalah. Udah terkenal. Gak perlu ya, saya tinggal klik Joko Anwar. Terima kasih teman-teman semua. Oke, thank you Bang Jokan, Timothy, and see you guys in the next video. Bye.